Untuk selanjutnya sebelum sesi tanya jawab, penyampaian dari narasumber yang kedua, Mukarrom Yai Muhammad Munti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap pengurus masjid, para masyayikh, para ustaz yang hadir di forum Sarasian yang saya hormati, pengurus RTM di tingkat MBJ maupun di tingkat kabupaten. Bapak sekalian saya hormati, saya simpel saja. Jadi kegiatan ini yang mengkonsep temanya ini adalah lembaga taklim. Ini salah satu upaya dari LTMN Kabupaten Pasuruan, Voter Education, pendidikan politik untuk pengurus masjid. Kenapa kok demikian? Saya tidak ingin nanti di tahun 2024 ya, rame-ramenya urusan politik, banyak pengurus masjid yang kena jerat hukum gara-gara keliru ya, di dalam menggunakan masjid ini. Jangan sampai ya. Tadi sudah sempat disinggung, kalau dulu tahun 2009 ketika saya menjadi ketua Panwas Kabupaten, fasilitas umum yang tidak boleh dipakai untuk kegiatan politik itu tempat ibadah, pendidikan, dan fasilitas pemerintah itu tidak boleh dulu. Sekarang berubah, yang lembaga pendidikan boleh, fasilitas pemerintah boleh, tapi khusus untuk tempat ibadah termasuk masjid tidak boleh. Ya, maka oleh karena tidak boleh, ya pengurus masjid harus selamat. Jangan sampai tahun 2004 ada pengurus masjid dikecek gara-gara, jangan sampai itu. Maka judul materi saya ini praktis, tidak bertele-tele, masjid dan politik. Kami berharap nanti pengurus masjid itu bicara melek politik, ya, melek politik. Saya awali materi ini bukan akademisi, ini orang desa ya, dengan salah satu judul buku ya. Dan buku ini dikarang oleh Amir Syafiq Al-Salani. Judul buku ini menarik Pak. 5 data akharul muslimin kotakot damang khairal. Berarti artinya kenapa umat Islam ini terbelakang, sementara umat di luar Islam itu maju-maju. Diakui atau tidak, kita itu terbelakang. Saya teringat ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Beliau dulu pernah sering mengatakan, orang non-muslim itu sudah naik di bulan, menjelajahi planet, tapi orang Islam masih muter-muter urusan beduk, rebutan nginceng tanggal, sehingga hari raya tidak sama. Padahal umat di luar Islam sudah luar biasa. Jadi ini, kenapa umat Islam terbelakang, sementara umat di luar Islam itu maju-maju. Dari sekian banyak isi buku sekalian, ada satu yang tadi sempat disinggung oleh Mas Lis, ini kenapa umat Islam terbelakang? Karena umat Islam tidak kuat dan lemah karena tidak bisa bersatu, tidak kompak dan cenderung apologi, fanatik dengan kelompok dan golongannya sendiri. Banyak tadi disinggung, kalau umat Islam secara politik bersatu, urusan pil-pil selesai semua. Kalau ekonominya bersatu, yang sipit-sipit insya Allah kalah semua. Tetapi karena kita tidak bisa ke sana, yang terjadi seperti ini. Akhirnya yang disalahkan orang lain. Padahal kita harus introspeksi, kita sendiri sebenarnya yang salah. Oleh karena ini pendidikan politik, maka langsung saja bagaimana posisi pengurus masjid dalam konstelasi politik tahun 2024, biar kita semakin terbelalak. Bapak sekalian saya hormati, secara umum politik saya kelompokkan menjadi dua. Ada politik secara makro, politik universal, dan politik global. Yakni politik keumatan, kebangsaan. Tetapi ada politik mikro, jadi politik praktis. Di masjid, ya Allah, termasuk pengurus masjid. Jadi tahun 2024 nanti panjenengan ini ibarat gadis yang cantik, yang banyak dilirik oleh para politisi.
bahkan mungkin panjenengan akan diajak pacaran nanti. Politik praktik di masjid, no, jangan sampai Pak. Jangan sampai, baik secara syar'i maupun regulasi undang-undang partai politik itu harus dihindari. Ya Pak, politik praktis, politik yang memihak, politik golongan, politik yang orientasinya pada perebutan kekuasaan, itu jangan sampai masuk di masjid, termasuk panjenengan. Sebab kalau tidak, wah ini berat Pak. Berat, baik urusan sosial maupun undang-undang. Ini tolong betul-betul diperhatikan. Jadi politik praktis no. Rebutan kursi jangan di masjid Pak. Ini tantangan bagi pengurus masjid. Ini jadi nanti panjenengan sasaran empuk betul. Tetapi kalau yang ini politik secara makro, politik keumatan, politik kebangsaan dan kerakyatan, itu yes. Silakan masuk masjid seluasnya. Saya ambil satu contoh. Ada di salah satu desa terpencil, banyak anak lulusan SDMI yang tidak melanjutkan sekolah karena SMP-nya sanawiyah terlalu jauh, sisi ekonomi lemah. Maka pengurus masjid harus tampil di sini. Silakan pengurus masjid rapat, mengundang pemerintahan desa, ya bikin gagasan sehingga muncul, dibukalah sekolah lanjutan pertama, dibuka SMP dan sanawiyah. Oh, itu politik keumatan. Di satu desa banyak yang lulusan SMP sanawiyah itu tidak melanjutkan, sehingga kita tahu sendiri kalau lulusan SMP tidak melanjutkan, sebenarnya Pak gerombol-gerombol untuk rebutan minum-minuman keras dan lain sebagainya, durhaka. Maka pengurus masjid harus hadir di situ, kumpul dengan pemerintah desa, bikin sekolah lanjutan tingkat atas. Nah ini politik lah, politik. Pengurus masjid harus memiliki pemahaman tentang politik secara universal. Sekali lagi, ini voter education, pendidikan politik. Kita harus memiliki pemahaman, ya, terutama pengurusnya ini, politik tentang keumatan dan kebangsaan. Kenapa? Yang pertama, agar tidak terperangkap pada politik praktis yang sifatnya pragmatis dan sesaat. Itu harus dijaga. Sebab kalau politik praktis itu kepentingannya sesaat. Setelah selesai, ya sudah selesai. Tidak kemarin itu banyak terjadi, ya. Salah satu caleg membantu masjid. Ketika calegnya tidak jadi, dijaluk mana kan? Asli ini, bukan buat ini. Semuanya dijaluk, pedih, itu terjadi. Kalau panjenengan terjebak di sana, kok cek nemen murai. Jadi ini tujuan pembelajaran politik agar pengurus masjid tidak dibodohi para politisi lah. Ibarat lomba Agustusan. Kalau di desa itu sering diadakan lomba makan kerupuk, ini yang dimakan durian Pak. Karena politisi kan cara birunya adalah durian. Tetapi yang terjadi apa? Kita tidak bisa makan buah duriannya. Akhirnya yaitu jediran itu. Bonyok, iya. Makanya kita kudu pinter. Tidak semua minuman yang segar dapat menghilangkan dahaga, karena boleh jadi itu adalah racun. Maka jangan tergiur dengan iming-iming politik. Nampaknya wono segar, tapi begitu panjenengan minum itu adalah racun. Sama apa dengan bubar semua. Oke. Peran pengurus masjid bagaimana Pak? Terutama di tahun 2024, meskipun sekarang auranya sudah luar biasa. Posisikan pengurus masjid sebagai muasid. Jadi muasid itu ibarat sepak bola wasitnya. Muasid di tengah-tengah betul. Jangan sampai belok ke kanan, belok ke kiri. Dari 300 sampai 1000 jamaah panjenengan, itu afiliasi politiknya jelas beda. Bajunya beda, warnanya beda, mazhab politiknya beda, kendaraannya beda, tidak mungkin disatukan. Kalau panjenengan digiring kepada salah satu gambar, oh sulit Pak. Itu bisa, katanya Mas Dayat, masjid bisa menjadi musholah tadi. Karena jamaahnya rontok. Jadi seperti jadilah muasid, tengah-tengah Pak. Ya kudu
betah Pak, meskipun panjenengan dilirik, dirayu dan lain sebagainya. Menurut saya kemarin banyak ketua takmir masjid kena 150.000 bledak Lele. repot kan, Murahan. gimana nggak kuat. Muwahhid, posisikan pengurus masjid sebagai pemersatu. Kalau di luar masjid monggo, partainya beda, gambarnya beda, kendaraannya beda-beda, tapi begitu di masjid harus jadi satu. Wihdatul jamaah, jamaahnya menjadi satu. Oleh karena itu politik praktis jangan sampai masuk masjid. Sebagai muharib, penggerak, posisikan panjenengan sebagai penggerak. Artinya karena demokrasi dan politik itu satu keniscayaan, tidak boleh tidak, itu memang harus kita ikuti. Maka pengurus masjid mendorong agar demokrasi dan politik di Indonesia itu tetap berjalan dengan baik. Kita jadi muharib, penggerak, memberikan motivasi. Oh itu baru jempol, oke. Mujaddid, wah ini luar biasa. Menjadi pembaharu Pak. Jangan menjadi warga yang cara politisi cemong. Jika kodong kodong atau sarung cap 50.000 sudah. Itu jadi mujaddid, pembaharu. Jangan diberi ruang gerak di masjid. Wah ini intinya di sini ya. Intinya di sini. Jangan diberi ruang gerak di masjid. Apa itu? Pertama, orasi dan ceramah para politisi. Jangan sampai Pak. Meskipun nggak usah disyarok, nggak usah dibayar, jangan sampai. Ini tadi dari 300.000 orang itu beda-beda. Kalau yang ceramah ini dari satu warna, satu mazhab politik, oh bisa berbayar. Jangan diberi ruang gerak. Titipan penceramah dari politik dan partai itu banyak terjadi Pak. Ada seorang politik ke rumah pengurus masjid, jadi mau kerjasama pengajar umum. Nanti ceramahnya ini, masjid nggak usah mengeluarkan dana buat saya. Lalu itu rayuan gombal itu Pak. Zaman dia dulu. Jadi itu kan titipan tuh, jangan sampai Pak. Nanti yang kena takmir masjid. Kalau takmir masjid pengurusnya kena, ya sudah. Masjid bisa jadi musola. Penyebaran atribut, brosur dan buletin jangan sampai masuk masjid. Loh ini kan bukan di masjid, di halaman masjid, bahaya. Sama. Kalau dulu pada waktu saya jadi ketua Panwas, itu atribut dan gambar yang terkait dengan partai itu 50 meter baru boleh dipasang. Sekarang nggak tahu, apa tambah tua, apa tambah cedek. Jadi itu jangan sampai. Yang keempat, gambar calon yang akan dipilih jauhkan dari masjid Pak. Jangan sampai, ini kan tak kasih 1 juta, ini tolong dipasang di pintu depan. Kita cek teman-teman. Betul ini ada undang-undang partai politik melarang kalau pasang. Jangan sampai. Spanduk, baliho, partai atau politisi tolong dihilangkan. Dijauhkan. Jadi mesti bersih. Gitu. Yang terakhir, bantuan materi dan dari partai dan politisi. Gitu. Politisi itu pintar Pak. Sudah dijanjikan dibantu macam-macam, akhirnya kok jadi DPR masjidnya lagi. Dulu jenengan kan sudah apa itu mau ngasih ini, politisi kan pinter, iya, tapi di lingkungan panjenengan itu saya hanya dapat 5 suara, tapi ngelesnya pinter, ini bantuan tolong dihindarkan. Oke, sepakat ya? Insya Allah akan semakin melek, urusan rumah Allah atau masjid, maka urusanmu akan diurus oleh Allah. Itu kita harus yakin Pak. Kita serius ngurus masjid, insya Allah Allah akan serius ngurus kita. Tapi kalau kita setengah-setengah, parsial ngurus masjid, kurang serius, maka Allah juga tidak serius ngurus panjenengan. Harus yakin. Terkadang apa yang sudah kita korbankan belum tentu dihargai orang. Non saya Bapak sekalian, ada 100 kebaikan dilakukan oleh pengurus masjid, gak direken masyarakat. Betul Anda? Tapi satu saja kejelekan dilakukan oleh pengurus masjid, luar biasa Pak, viral, betul Amerika. Ini yang terakhir Pak. Jika dirimu dalam keadaan kalut, sumpah, bingung dan stres, ya,
karena terlalu banyak masalah, masuklah ke masjid untuk bermunajat kepada Allah. Insya Allah stresnya. Yang punya hutang, insya Allah mudah-mudahan yang ngasih hutang. Barangkali itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita, terutama di bidang politik di tahun 2024. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, selanjutnya tidak lengkap kalau nggak ada sesi tanya jawab, dan saya yakin panjenengan ada yang mungkin mulai tadi saja ngempet kepingin tangget gitu. Jadi kan sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Is dan Mas Muntir. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami utusan dari Pantura, Kecamatan Lekok. Nama saya Ahmad Hasani. Yang ditanyakan, menurut Bapak, orang yang berpolitik ingin jadi, dan kami juga mengembang kepada masyarakat, ada yang memberi bantuan dari merah, kuning, hijau, dari yang segalanya, sehingga ada yang mengatakan masjid Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa kok begitu? Karena semuanya di dalam masjid ini berbeda-beda, Pak. Kami tampung dan kami terima dengan alasan jangan memaksa, sehingga banyak dari kuning juga dapat, dari merah juga dapat, hijau dapat, biru dapat, semuanya untuk kemaslahatan masjid. Apakah ini salah menurut Bapak? Politik yang sifatnya untuk kemakmuran masyarakat dan masjid sekitarnya, daripada nanti buat gereja yang lain, Pak. Ini pendapat. Yang kedua, Pak, apa lawan katanya politik itu, Pak? Lawan katanya politik itu apa? Jadi menerangkan kepada sahabat, teman yang lain biar mengerti. Jadi politik banyak tafsiran. Kalau menurut Gus Muntir begini-begini. Bapak, sebenarnya kalau ketemu lawan katanya politik itu apa? Gampang. Terima kasih menurut Bapak. Dua ini bagaimana terjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada partai atau politisi membantu masjid? Jenengan terima, Pak? Lalu jenengan terima? Bantu 1 juta, 2 juta, 10 juta, jenengan terima? Syukur kano embel. Lalu anak embel-embelin lah ini perlu akidah yang kuat ini. Kalau begini 10 juta, Pak, tapi dari 300 jamaah jenengan, paling tidak 150 lah. Lalu itu tidak bisa sudah. Tak kasih 1,5 juta, tapi saya titip ini ditempel, tidak usah dibagi. Jadi kalau bahasa Islamnya itu membantu dengan ikhlas, dengan terima. Tapi pertanyaannya, ono enggak politisi yang bantu dengan ikhlas? Itu pertanyaannya. Gitu. Jadi intinya kalau bantu pure tanpa ada embel-embel, diterima daripada oke, saya pikir itu insya Allah akan lebih bijak kalau forum ini diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.